Baik, Handai Tolan dimanapun Anda berada. Sekarang saya berada di Hotel Marbella, Kabupaten Serang, yang kebetulan sebagai tuan rumah MTQ Provinsi Banten yang ke-6 tahun 2022. Mohon maaf, Oki, suaranya feedback. Oke, oke, kita lanjutkan. Baik, Handai Tolan dimanapun Anda berada, ini kegembiraan yang luar biasa. MTQ ke-19 tahun 2022 Provinsi Banten, kita juara umum. Bagaimana proses itu? Kita sekarang sudah bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Muhammad Maisal Rasid, yang sudah berada di sisi saya ini. Selamat siang, Pak Sekda. Apa kabar? Baik, Mas Eko, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Handai Tolan, masyarakat Kabupaten Tangerang. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ini Pak. Untuk ini saya merinding nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Penantian yang cukup panjang. Cukup panjang, 10 tahun. 10 tahun. Lah ini pertanyaan pertama Pak. Ini resepnya apa ini Pak jadi juara? Jadi terima kasih ya Mas Eko, Tangerang Radionya, Mbak Oki dan yang sebagainya. Jadi sebetulnya resep khusus sih tidak ada ya. Tetapi persiapan-persiapan yang begitu sudah dirancang dengan bagus oleh panitia kita, oleh Kemenak, oleh LPTQ Kabupaten Tangerang, oleh LPTQ kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tangerang, sudah merumuskan bahwa apabila kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik itu harus dipersiapkan dengan bagus. Harus dipersiapkan dengan matang. Jadi persiapan ini cukup panjang Mas Eko. Berapa lama Pak? 1 tahun Mas Eko. 1 tahun. Setiap bulan kita bertemu dengan para kapilah peserta, dengan para pembina ya di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kecamatan Kelapa II. Itu secara kontinu setiap bulan itu kita melaksanakan pertemuan secara langsung. Tapi di lain waktu tersebut juga ada mereka ini mempersiapkan masing-masing di rumahnya. Jadi 1 tahun panjang sekali ini yang sudah kita persiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa komitmen Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati ini kan luar biasa. Beliau menyampaikan kepada kami, gitu kan Pak Sekda, ini sudah 10 tahun saya, hampir 10 tahun saya bertugas, begitu kan. Sedangkan masyarakat kita adalah masyarakat yang agamis, terus juga visi misi kami adalah salah satunya yang di depan adalah religius. Jadi cobalah dijembatani bagaimana caranya secara normatif dipersiapkan untuk kapilah peserta MTQ 2022 ini secara baik, secara kontinu dan secara tepat gitu kan sasarannya. Nah, oleh karena keinginan Pak Bupati seperti itu sehingga kami bersama dengan Kemenak, bersama dengan LPTQ Kabupaten, LPTQ Kecamatan merumuskan rencana bahwa ini harus dipersiapkan secara kontinu yaitu di satu tempat. Dan alhamdulillah yaitu di Kecamatan Kelapa II. Ternyata rencana kita ini, konsep kita ini juga disambut positif oleh para peserta. Disambut, direspon bagus oleh para peserta. Nah inilah persiapan ini yang harus kita laksanakan begitu panjang dan alhamdulillah peserta semua mengikuti. Setiap bulan itu mereka datang secara fisik dan sebelumnya juga sehari-harinya mereka juga komunikasi dengan para pembina di Kabupaten Tangerang, para kiai, para ustadz dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Jadi resepnya itu. Itu resepnya ya Pak? Resepnya komitmen dan persiapan yang matang dan persiapan yang panjang. Karena tidak ada kan sesuatu yang terbaik didapatkan secara instan. Betul. Tidak ada. Usaha tidak mengkhianati hasil, begitu ya Pak? Saya pepatah kan jelas sekali ya bahwa persiapan yang matang, persiapan yang panjang ini bahagian daripada keberhasilan. Dan hasilnya hari ini. Jadi kalau saya katakan, kalau bingkai dengan pepatah orang tua bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah inilah buktinya. Saya kira gitu Mas Eko. Pak, perasaan kita itu campur aduk Pak. Bahagia, haru. Pak Sekda sendiri selain sebagai sekretaris daerah kan sebagai ketua LPTQ ini. Nah, ini bagaimana Pak perasaannya Pak? Ini perasaan ini ya bercampur aduk lah ya. Betul. Dari beberapa hari yang lalu kami
terus mengikuti perkembangan ini, komunikasi dengan official kita, Oke. dengan hati yang masih dag-digdug Iya. gitu kan. Terus juga Pak Bupati selalu memantau juga Iya. Mas Eko gitu kan, menanyakan setiap hari gimana Pak Sekda hasilnya hariannya gitu kan. Jadi memang wajar lah kalau kita karena ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, ada proses sudah kita laksanakan, persiapan perencanaan perumusan sudah kita laksanakan, dan ini di tahun 2022 ini di bulan November ini alhamdulillah, dan akhirnya di tanggal 1 Desember kita mendapatkan yang terbaik. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Sekda, ini MTQ provinsi sudah kita laksanakan dan alhamdulillah kita menjadi juara. Oke. Tentu ada banyak juga sisi-sisi kekurangan atau mungkin ada evaluasi lah. Iya. Sebagai ketua LPTQ, langkah-langkah apa saja nanti yang akan dilakukan ke depan? Yang jelas ini kan kita berharap juga bahwa salah satu atau banyaklah kafilah-kafilah kita tidak saja berbicara pada tingkat provinsi, tetapi bisa saja pada level-level yang lebih tinggi. Betul, Mbak. Iya. Dari sisi persiapan tadi sudah saya sampaikan ya. Terus juga bahwa hasil juara ini, ya hasil predikat terbaik ini bukan akhir segalanya. Ya. Jadi kita memang betul Mas Eko, pasti yang namanya kegiatan, yang namanya program dijalankan pasti ada plus minusnya, ada positif negatifnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Saya sependapat apa yang disampaikan oleh Mas Eko. Pasti ada sesuatu yang harus kita benahi, ya. Ada kekurangan, terutama dari sisi pengkaderan, peremajaan sekaligus juga mempersiapkan untuk tahun yang akan datang itu kan kalau misalkan mereka nih mendapatkan juara, lalu mereka mewakili provinsi untuk ke tingkat nasional. Setelah mereka dapat juara tingkat nasional, mereka kan tidak bisa tampil lagi di sini. Jadi kan kita harus mempersiapkan regenerasi. Iya, regenerasi. Jadi pastinya akan kita evaluasi secara menyeluruh, secara komprehensif terkait dengan apa namanya para peserta, para kapila, para ofisial, dan bagaimana metode untuk persiapan berikutnya, bagaimana cara atau pola pembinaan yang lebih praktis lagi, yang lebih baik lagi. Itu akan kita evaluasi dari sisi konsep, dari sisi program, sekaligus juga dari sisi implementasinya. Oke, Pak Sekda, ini hadiah terindah di masa jabatan terakhir Pak Bupati dan Wakil Bupati. Ini jujur Pak, saya itu terharu banget dan bahagia. Sama kita juga Mas Eko, semua ini kan melihatnya ke aspek itu. Betul, kan. Iya. Jadi apa namanya, mungkin ada pesan-pesan sebelum kita ke pesan-pesan, kita dapat berapa ini Pak nilai untuk jadi dari 64 peserta dari kita Kabupaten Tangerang yang masuk final itu yang dipinalkan itu ada 29. Ada 29. Iya. Terus artinya dari 44 cabang itu yang dipinalkan 29. Kan semuanya kan 56 tuh. Sisanya yang 12 itu tidak dipinalkan. Nah, dari para peserta yang masuk final, alhamdulillah mendapatkan predikat juara 1 itu sebanyak 18. Predikat juara kedua itu sebanyak 13. Dan predikat juara 3 sebanyak 5 orang. Jadi kalau di totalkan skornya adalah mendapatkan 134 nilainya skornya. Nah, ini kita menjadi juara umum. Jadi selisihnya tadi banyak juga. Jauh sekali memang. Jauh sekali dari 134 ke 108 yang kedua ya. Ini luar biasa loh Pak. Ya. Sangat luar biasa. Iya, saya dengar dari panitia lain justru ini pemecah rekor juga katanya dari sisi skor. Skor ini biasanya kan di bawah 120 juara umumnya. Nah, ini sekarang kita dapat 134. Nah, ini pencapaian yang luar biasa dari para kapilah kita. Pak Sekda, karena kesibukan dan lain sebagainya, mungkin kita akan akhiri untuk ngobrol singkat ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan harapan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Tangerang yang pada kesempatan siang hari ini sedang mendengarkan Tangerang Radio. Monggo Pak, silakan. Iya, terima kasih Mas Sesko. Jadi khususnya kepada Tangerang Radio beserta jajarannya ya, perangkatnya, personilnya, dan juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang yang telah mendoakan, mendukung duta-duta kita ya ikut lomba musabaqah tilawatil Quran ke 1930 Banten ini.
juga kepada para pembina, Oke. juga kepada Dewan Hakim yang berasal dari Kabupaten Tangerang, kepada ofisial, kepada khusus kepada Kapilah, semua kepada Kementerian Agama, juga kepada kepala camat, kepala KUA, semua kepala desa yang telah mendukung peserta dari Kabupaten Tangerang. Kami Pak Bupati, Pak Wakil Bupati mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Mudah-mudahan support dukungan mereka ini senantiasa menjadi ladang ibadah, Betul. menjadi motivasi yang terbesar buat kami selaku pengurus LPTK Kabupaten Tangerang untuk mempersiapkan diri tahun-tahun berikutnya. Saya kira sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang tadi saya sampaikan. Oke, sebelum saya, ini kira-kira piala ini akan diarak enggak ini, Pak? Ya. Jadi Biar enggak, masyarakat tahu gitu. ya, insya Allah Mas Eko, saya kira Tangerang Radio juga harus hadir juga nanti. Oke, insya Allah. Hari kita Senin, siap. ya, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati kita beserta pegawai Kabupaten Tangerang Oke. akan melaksanakan apel pagi. Apel pagi sekaligus syukuran ya, Pak. Apel pagi sekaligus mengundang kepada Kapilah, Dewan Hakim Kabupaten Tangerang, kepada para pembina, ofisial, para kiai, MUI, semua akan kita undang. Oke. Ya, akan kita undang di Pemkab Tangerang, di Puspemkab Tangerang untuk melaksanakan apel pagi. Setelah itu, saya nggak tahu nanti setelah Pak Bupati langsung memimpin agenda acara tersebut. Tadi sih ngomongnya memang teman-teman Kapilah ini termasuk para ofisial pengen arak-arak kemana-mana, iya, kan? gitu. Ya, kan nanti dikoordinasikan dengan Forkopimda juga. Ini kebanggaan banget, Pak. Iya, 10 tahun Mas 10 tahun Eko kita menunggu Puasa gelar, Pak. Iya kan, tepat sekali tadi dibilang katanya jabatan Pak Bupati, Pak Wakil 10 tahun. Iya. Ya tahun ini Tahun ini yang terakhir, dia terindah, Pak. yang terindah dan membahagiakan kita semua. Ya. Oke, mungkin itu barangkali saya kasih kesempatan Oki untuk bertanya satu pertanyaan Ki untuk Pak Sekda di kesempatan siang hari ini. Oki? Ya. Terdengar, ya. Silakan. Alhamdulillah Mbak Oki sama teman-teman yang lainnya. Makasih. Ya. Ya, betul Mbak Oki. Persiapannya ya Mbak Oki ya. Iya. Iya. Iya, Mbak Oki terima kasih. Di awal tadi sudah saya kemukakan dengan Mas Eko bahwa setelah kita semua sekarang hari ini sedang bahagia mendapatkan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali ke Tangerang hari ini. Terus juga hari Senin akan dilaksanakan pertemuan dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan setelah itu akan kita rancang kembali untuk persiapan tahun yang akan datang. Jadi lomba sekarang, MTQ ke-19 sekarang ini bukan akhir segalanya. Dan ini sebagai jembatan antara saja. Tapi yang lebih terpenting, seberapa jauh nanti dengan jembatan MTQ ini, siar-siar Islam ini bisa dikumandangkan di Kabupaten Tangerang oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Saya kira itu yang lebih jauh lagi kita, supaya budaya baca tulis Al-Quran, terus juga estafet siar-siar Islam ini supaya bisa sampai kepada masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat juga kita. Saya kira gitu Mbak.